Selamat datang di YouTube channel Ahmad Rifai STIQ Amuntai. Perkenalkan, saya Munira, Saya Nabila, saya Juhairiyah. saya Siti Zulfa Zahra, saya Fitriani. Sekarang kami akan melakukan kegiatan Q&A dengan seorang hafizah dari STIQ Amuntai. Beliau itu merupakan alumni STIQ Amuntai Prodi PGMI angkatan 2017. Nah, beliau juga merupakan mahasiswi yang aktif baik di perkuliahan maupun di organisasi kampus. Nah, penasaran kan siapa beliau? Beliau itu adalah Kakak Nur Anissa. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video lainnya. Nah teman-teman, kita sekarang sudah bersama Kakak Nur Anissa. Terima kasih kepada kakak yang telah meluangkan waktunya untuk kami dan bersedia menjadi narasumber kami. Jadi teman-teman, langsung saja kita pada kegiatan ini, yaitu untuk pertanyaan pertama dari Pertanyaan pertama nih Kak, apa sih motivasi Kakak dalam menghafal Al-Quran? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran yang mana telah memberikan kesempatan kepada kakak untuk menjadi narasumber pada hari ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi menanyakan tentang motivasi ya. Untuk motivasi yang terbesar kakak itu adalah orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tualah yang dari kecil mendidik kita, membesarkan kita, dan juga membiayai keperluan kita dari sekolah yang paling bawah sampai kepada kuliah. Nah, kenapa orang tua? Jadi dengan adanya kita menghafal Al-Quran, orang tua akan senang, tentunya akan bangga kepada kita karena kita dipilih Allah untuk menghafal Al-Quran. Selain itu, motivasi yang lain, kakak juga pernah mendengar beberapa hadis tentang keutamaan para penghafal Al-Quran, yang mana para penghafal Al-Quran akan dinaikkan Allah derajatnya di akhirat kelak. Selain itu, ada juga kan hadis tentang yang mana anak memakaikan mahkota serta jubah kehormatan kepada kedua orang tua di akhirat kelak. Nah, mungkin itu adalah motivasi kakak untuk menghafal Al-Quran, yang mana banyaknya keutamaan baik itu yang didapat di dunia maupun juga di akhirat. Mungkin itu adalah motivasi kakak. Nah, selanjutnya Kak, kalau dalam menghafal itu kan biasanya orang-orang punya tokoh inspirasi dia. Nah, jadi kalau Kakak sendiri, siapa yang menjadi inspirasi Kakak dalam menghafal Al-Quran? Nah, kalau untuk tokoh inspirasi sebenarnya tidak ada khusus ya. Membicarakan tentang tokoh, sebenarnya semua orang yang menghafal Al-Quran adalah tokoh inspirasi untuk kakak. Karena kan orang yang menghafal Al-Quran ini adalah orang yang dipilih Allah, orang yang dianugerahkan Allah untuk kita menghafal, yang mana sebuah anugerah besar yang Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, untuk tokoh kan adalah stasiun TV yang menayangkan tentang anak-anak kecil yang menghafal Al-Quran. Nah, kan anak-anak kecil saja bisa menghafal Al-Quran, kenapa kita yang dewasa yang sekarang diberikan Allah kesempatan itu tidak bisa? Bahkan ada juga kan yang anak-anak yang ya maaf mungkin ada kekurangan, tidak bisa melihat atau fisiknya nggak sempurna, bisa menghafal Al-Quran. Kita yang sempurna masa tidak bisa gitu. Nah, mungkin anak-anak kecil yang seperti itu adalah inspirasi untuk kita semua. Seperti itu. Nah, tadi kan motivasi terbesar Kakak dalam menghafal Al-Quran itu adalah orang tua ya, orang tua. Jadi, bagaimana peran orang tua dalam menghafal Al-Quran? Untuk peran orang tua mungkin yang pertama pasti mendoakan anaknya. Nah, mendoakan anaknya untuk selalu diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Selain itu, memberikan nasihat atau dukungan, semangat. Nah, itu. Selain itu, peran orang tua juga memfasilitasi kita. Misalnya, nih, kalau ingin anak semangat, misalnya orang tua bisa ngasih anaknya Al-Quran atau apapun itu yang bisa memfasilitasi kita dalam menghafal Al-Quran. Nah, gitu. Selain itu, kalau kakak sendiri, peran ini lebih besar pada teman, karena kakak suka berteman. Kan kakak kalau semasa kuliah lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman di kuliah. Nah, jadi temanlah yang mungkin besar kemungkinan ya menjadi peran untuk kakak, yang memberikan semangat, yang memberikan dukungan kepada kakak untuk terus menghafal. Oke, selanjutnya, apakah ada hal-hal yang diperhatikan saat kakak menghafal Al-Quran? Hal yang diperhatikan, yang pertama mungkin kita harus membuat jadwal untuk menghafal Al-Quran. Nah, untuk jadwal ini kan kita sebagai mahasiswa tentunya punya kesibukan yang banyak. Misalnya ada tugas atau ada tugas kelompok, tugas individu, dan tugas lainnya. Jadi kita harus membuat schedule atau jadwal untuk menghafal Al-Quran. Kita harus meluangkan waktu, bukan kita menunggu waktu luang untuk menghafal Al-Quran.
sebaiknya kita meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran. Gitu. Nah, terus nih Kak, bagaimana sih bagi pemula itu urutan mudah menghafal Al-Quran itu nah? Untuk urutan yang mudah mungkin setiap orang punya kemudahannya masing-masing berbeda. Kalau untuk kakak mungkin karena kakak alumni dari STIK, jadi kan di situ dari juz 30 yang mudah kan itu ada surah-surah dari An-Nabat sampai ke bawah, ada surah-surah pendek. Mungkin itu adalah juz atau yang surah-surah yang paling mudah untuk pemula. Mungkin dari juz 30. Menurut kakak bagaimana cara menghafal yang efektif Kak? Berbicara tentang efektif ini ya kembali lagi kepada masing-masing orang. Setiap orang punya caranya masing-masing, cara atau metodenya masing-masing. Kalau kakak biasanya untuk metode menghafal ini, kakak awalnya baca dulu, misalnya di dalam sepojok Al-Quran itu kan ada 6 ayat, dibagi 3. Jadi 2 ayat pertama, 2 ayat kedua, dan 2 ayat ketiga. Jadi yang pertama itu kakak baca dulu misalnya 3 kali atau lebih. Nah tentu kan dalam kita membaca itu pasti ada ingat. Nah ingat, kalau sudah ingat bisa tuh ditutup dulu Al-Qurannya, kita sambil menghafal. Nah begitu juga kita lakukan untuk ayat kedua, 3 dan 4. Nah gitu. Terus kalau kita sudah hafal 1 sampai 6, kita ulang lagi dari awal dengan Al-Quran ditutup. Terus kalau metode yang untuk ini dianjurkan untuk para penghafal Al-Quran menggunakan satu jenis mushaf saja, karena kan letak ayat di dalam Al-Quran itu kan bisa berbeda-beda. Ada yang misalnya dalam sepojok itu ada 10 ayat atau ada yang 15, kan berbeda. Jadi dianjurkan untuk para penghafal Al-Quran agar mudah menghafalnya menggunakan satu jenis mushaf. Dan juga untuk menghafal ini usahakan Al-Quran sejajar dengan mata kita. Jangan kayak gitu. Nah, supaya fokus ya. Mungkin seperti itu metodenya. Lalu Kak, bagaimana cara kakak menghafal Al-Quran di saat kakak itu ada kesibukan buat perkuliahan? Nah, tadi sebelumnya kakak sudah mengatakan bahwa kita meluangkan waktu untuk Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Jadi sebisa kita untuk mengatur jadwal. Misalnya tugas nih banyak, tugas kuliah banyak. Misalnya tugasnya itu kita kerjakan setelah selesai kuliah. Biasanya kakak kayak gitu, setelah selesai kuliah kan habis zuhur, kakak kerjakan baik itu kelompok, kalau kelompok kakak kerjakan di kampus, kalau individu kakak kerjakan di rumah. Nah, sebelum asar misalnya sudah selesai tugas itu, baru setelah asar kakak menghafal. Nah, setelah asar kakak menghafal itu bisa dapat alhamdulillah 2 lembar setengah. Jadi kalau habis maghrib itu kakak ulang hafalan yang sore tadi ya. Terus kalau yang untuk Isya, kakak bisa mengerjakan tugas lagi. Karena belum tentu kan yang tugas yang siang itu selesai ya. Kan bisa juga membuat makalah berkelompok. Misalkan mengetiknya bagi. Nah, ya. Nah kalau setelah Isya itu kan mengerjakan tugas lagi. Dan kalau subuh mengulang lagi hafalan yang sore, yang kemarin. Nah itu. Mungkin jadwalnya seperti itu, mengatur kesibukan antara menghafal dan juga mengerjakan tugas. Yang penting dua-duanya jalan. Jadi dalam proses menghafal, apakah kakak ada mempunyai doa khusus? Apakah ada? Kalau doa khusus mungkin tidak ada, tapi kita berusaha untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan, dan tidak lupa juga kita meminta doa kepada kedua orang tua, karena kan insya Allah kedua orang tua kan mendoakan paling mujarab ya, mungkin mustajab. Nah mungkin doa khusus tidak ada, tapi kita selalu berdoa kepada Allah. Selagi sholat itu, habis selesai sholat kita berdoa agar selalu diberikan kemudahan. Kemudian kesulitan dalam menghafal bagi kakak itu gimana? Untuk kesulitan terbesar mungkin semua orang ini merasakannya, yaitu rasa malas. Nah, itu mungkin hampir semua orang pasti menemui itu. Kalau untuk rasa malas itu kan bisa timbul karena tugas yang banyak atau kelelahan, atau bisa juga tidak ada moodnya buruk ya, moodnya tidak baik. Mungkin itu adalah penyebab rasa malas. Nah untuk solusi rasa malas, menghilangkan rasa malas kalau yang kakak, yaitu mengingat kembali apa sih tujuan awal kita menghafal. Nah misalnya kan tujuan kita awal misalnya ingin membanggakan kedua orang tua. Nah kita ingat lagi orang tua, bagaimana kerja keras orang tua untuk membiayai kita, mendidik kita. Nah dari situ muncul kembali semangat untuk menghafal Al-Quran. Selain itu ada juga kan kita mengingat kembali apa sih keutamaan menghafal Al-Quran. Kan banyak keutamaannya. Allah naikkan derajat kita, terus bisa memberikan syafaat gitu kan. Nah mungkin itu adalah solusi untuk menghilangkan rasa malas dan juga menumbuhkan kembali rasa semangat menghafal Al-Quran. Terus pertanyaannya, bagaimana sih cara mudah menjaga hafalan?
menjaga hafalan tentunya dengan murajaah. Ya, tidak ada jalan lain, satu-satunya jalan adalah murajaah. Mungkin kakak juga hampir kadang-kadang saja murajaah karena ya itu tadi ya, kesibukan. Padahal kan kata-kata tadi kita harus meluangkan waktu untuk menghafal Al-Quran, bukan Al-Quran, bukan menunggu waktu untuk menghafal Al-Quran. Berbanding terbalik sih menurut kakak. Tapi ya semua orang mungkin seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan kakak pada saat selesai menghatamkan 30 juz? Untuk perasaan mungkin campur aduk, ada senangnya, ada terharunya, ada tanggung jawabnya, dan juga mungkin ada rasa takut karena takut tidak bisa menjaga hafalan Al-Quran. Tapi sekarang kakak bersyukur karena sekarang kakak mengajar di salah satu lembaga pendidikan dan di situ mewajibkan untuk ustadz-ustadzahnya menghafal Al-Quran. Nah, dari situ kakak bisa memurajaah kembali hafalan yang sudah kakak setorkan selama di kampus. Seperti itu. Nah, itulah tadi jawaban dari Kakak Nur Anissa. Kepada kakak, apakah ada nasihat yang ingin disampaikan kepada kami dan kepada teman-teman yang menonton? Untuk nasihat, mungkin semua ini nasihat untuk kakak juga. Nah, untuk nasihat mungkin untuk kita semua, karena di sini kita sama-sama belajar, terus semangat untuk menghafal Al-Quran, terus berjuang dan juga yakin pasti semua akan indah pada waktunya. Terima kasih atas jawaban dari kakak dan nasihatnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang berpartisipasi. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari channel Ahmad Musa STIQ Amuntai. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan Q&A kami. Setelah khilaf mohon dimaafkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم.